Dengan mengucap syukur setiap hari yang kita ajarkan ada perubahan dalam kehidupan. Tinggal nanti pandai-pandai cara kita mengucap syukur. Jadi tidak ada hal yang kita tidak bisa syukuri. Jadi ketika ada masalah itu semua harus menyadari sumbernya dari diri kita sendiri. Selama kita belum bisa merangkul masalah bahwa sumbernya dari kita, nanti ya kita untuk ketemu solusi itu susah. Disadari dulu bahwa sumber permasalahan itu semua dari diri kita sendiri. Masalah itu seperti air keruh. Ingat-ingat ya, masalah itu seperti air keruh. Dibutuhkan ketenangan supaya air yang keruh tadi menjadi jernih. Dibutuhkan ketenangan supaya air yang keruh tadi menjadi jernih. Nanti akan terpisah nanti. Yang mengendap itu adalah sumber masalah. Kejernihan itulah nanti kita akan mendengar. Kita akan melihat jalan, kita akan menemukan jawaban. Maka dalam kondisi apapun, ketenangan adalah nomor satu. Karena dalam tinggal tenang, itu terletak kekuatan kita. Di dalam kejernihan itulah kita bisa melihat jalan. Tapi kalau air keruh, kita nggak bisa melihat jalan nanti. Semakin nggak tenang, semakin keruh kondisinya. Semakin pikirannya semakin kacau, semakin nggak tenang, semakin keruh. Permasalahan nggak akan ketemu jawaban. Ini belajar tenang ini banyak orang yang belum bisa ya. Ketenangan itu bisa dilakukan dengan cara meditasi. Meditasi itu begini, jadi ambil posisi yang tenang, boleh dengan cara apapun. Mau sila boleh, mau duduk boleh. Yang penting ketenangan itu bicara hati. Nggak usah memanai, semua yang lewat dalam pikiran itu nggak usah dikasih hati. Ikutin aja. Lama-lama nanti yang lalu lalang di pikiran itu akan hilang. Jadi dengan tenang itu masalah akan menyerah. Tetapi kalau kita berkecamuk dengan pikiran kita sendiri, ya, masalah semakin menjadi-jadi. Jangan fokus kepada masalah. Karena ada hukum, ya kalau kita fokus kepada sesuatu itu akan membesar. Caranya ketika sedang mengalami masalah, fokuslah pada solusi, bukan pada masalahnya. Contoh ya, ini rata-rata kan banyak yang datang ke sini masalah keuangan. Kalau fokusnya pada hutang, nanti hutangnya yang semakin membesar. Nah, bagaimana caranya? Mengalihkan tadi. Fokus pada kelimpahan. Jadi yang dipikirkan adalah kelimpahan, bukan hutangnya. Ya, memikirkan. Maka di BLN setelah menabur kan diajarkan ya doa-doa. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, makanya fokus tadi kepada kelimpahan, kepada keran-keran rezeki yang terbuka lebar-lebar. Rezeki mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Karena terima kasih untuk tamparan pada hari ini. Karena dengan tamparan ini aku menjadi sadar Tuhan. Dan ketika aku sadar, aku mendapatkan pencerahan-pencerahan dalam hidup. Atau yang kedua, Tuhan terima kasih untuk tekanan-tekanan yang saat ini aku alami dan aku rasakan. Karena aku tahu dengan tekanan-tekanan ini, energi akan semakin besar. Dan aku akan terbang lebih tinggi, melampaui mimpi-mimpiku yang lampau. Sehingga mimpi-mimpiku akan segera terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Semakin jauh dari jawaban. Jadi jangan pernah memaksakan jawabannya harus begini. Yang bikin kehidupan gak nyaman karena apa? Kita sering memaksakan kehendak kita. Bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi kehendak pula yang terjadi. Katanya kalau berdoa, Tuhan, aku berserah kepadamu. Ya, tapi lambene tok. Bener gak? Dikai jawaban karena orang podo karo pikirane ditolak. Wah, orang podo karo tak angen-angen ya. Orang podo karo tak pikir kayak ya kan gitu. Nah, seringkali kita memaksakan kehendak kita, itu yang semakin membuat kehidupan menjadi semakin berat. Karena kita ini tidak ada satupun hak yang bisa kita pertahankan. Bahkan nyawa saya pun nggak bisa pertahankan. Maka seringkali masalah terjadi apa? Karena kita seringkali mempertahankan hak kita, ego kita. Maka belajar ya, belajar melepaskan hak, belajar untuk tidak terlalu mempertahankan hak kita. Itu hukumnya ketika kita melepas, kita akan menerima. Ketika kita rela melepas, kita akan menerima kembali. Itu hukum. Tapi kalau kita mempertahankan hak, kita akan kehilangan hak. Ya, semakin kita pertahankan, semakin banyak kita kehilangan.
Tapi semakin kita banyak melepas, kita semakin banyak menerima. Nah, ini perlu proses, karena tidak mudah orang untuk melepas hak tadi. Maka tokoh yang mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita tahu salah, kita mau berbalik, mengakui kesalahan dan melakukan pertobatan, itu namanya lemah lembut. Tapi seringkali banyak orang udah tahu salah, dibilangi ngeyel. Ya, itu tidak lemah lembut. Dan rendah hati. Rendah hati itu apa? Tidak ada satupun yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Termasuk harga diri kita. Bahkan nyawa kita sekalipun. Nggak ada yang bisa kita pertahankan. Hidup belajar untuk melepaskan supaya kita menerima. Tapi kalau kita mencengkeram, kita tidak akan bisa menerima apa-apa. Kemudian ketika kita gagal di satu titik, selama ini banyak menganggap orang kalau gagal di satu titik tidak ada harapan lagi kan itu kan. Akhirnya malah ganti usaha baru. Lupa bahwa di usaha baru itu masih perlu belajar. Ya, uang belajarnya tinggi. Maka sering saya katakan kegagalan itu bukan lawan dari sukses, tapi kegagalan itu teman seperjalanan menuju sukses. Dirangkul kegagalan itu dan kegagalan kan membisikkan, bro, maju lagi bro, dengan cara yang berbeda. Tetap di bisnis yang sama dengan cara yang berbeda. Dipelajari dulu kegagalannya. Tapi ketika gagal dalam satu bidang kemudian pindah bidang baru, ini sekolah baru ini. Ya, kita ketemu lingkungan baru, ketemu orang baru, ketemu model yang baru. Inilah tempat belajar sangat tinggi. Nah, nanti gagal di sini, ganti lagi tempat lain lagi, belajar lagi. Nah, uangnya habis hanya untuk belajar. Maka perlu namanya mentor, ya, mentoring itu penting. Kenapa banyak orang bisnisnya nggak jalan? Kenapa banyak orang sering gagal dalam bisnis? Kenapa? Tidak ada mentoring, tidak ada pembimbing. Nah, maka di BLN ya, kami mendampingi, kami sebagai mentoring, ya, mengarahkan, bisa konsultasi dengan kami, bisnis apa yang baik, ya, bagaimana cara menjalankan, bagaimana dalam mengatur keuangan, mengelola keuangan kan gitu. Jadi BLN ya, kami para mentor di sini itu seperti Google Map, mendampingi arah dari semua anggota-anggotanya kan gitu. Nanti tinggal diajak ke sini, kita akan dampingi, kita akan arahkan. Kalau ada pelajaran, uangnya nggak hilang, tenang saja. Uangnya baru pindah tempat, ya. Nanti akan kembali lagi dengan membawa teman-temannya. Semakin baik, semakin berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng.